Ya, oke. Terima kasih pertama-tama Bapak ucapkan kepada teman-teman program studi BKPI ya, yang telah hadir pada kesempatan pertemuan ketiga mata kuliah media sosial ya, bersama Bapak, yang dimana tentunya ada sebagian daripada teman-teman kita tadi sudah menginformasikan kepada Bapak bahwa tidak bisa hadir disebabkan satu dan lain hal, gitu ya. Oleh karena itu, bagi yang tidak hadir, ya Pak Bapak sudah sampaikan bahwa silakan untuk isi absensi di kampus. Bapak artinya sudah ada informasi dan konfirmasi kendala dan penyebabnya apa, gitu ya. Nah, ini oleh karena itu silakan diisi saja absensinya. Oke, pada kesempatan pertemuan ketiga ini kita akan membahas perihal yang ketiga, keempat, pasan yang keempat ini. Harusnya keempat, Pak. Cuma kan pas hari Minggu itu kita ke kampus ada seminar, Pak. Nah, itu ada seminar ya? Iya. Kalau pertemuan sih ketiga, Pak. Tapi kalau misalnya dihitung sama seminar keempat. Baik. Ya, gini. Ya, ini Bapak pikir keempat, makanya tadi Bapak buka slide ini. Slide untuk pertemuan yang ketiga sudah muncul di kalian ini. Berarti nanti Bapak akan ganti judulnya, bukan tentang implementasi media sosial ya, melainkan adalah bab terkait jenis-jenis media sosial dan perbedaannya. Ya, ini nanti Bapak akan upload, Bapak juga lupa itu nggak ada upload. Ini referensinya ada di sana, tinggal di copy bisa nanti atau di download di kampus. Kita masuk ke modul atau pertemuan ketiga yang kita akan bahas terkait jenis-jenis media sosial dan perbedaan. Sebagaimana yang Bapak sudah siapkan, bahwa sebelum Bapak menjelaskan, ya Bapak mengharapkan nih mulai dari sekarang nih, ya kelompok sudah terbentuk, ya kelompoknya sudah terbentuk, di mana kan Bapak sudah sampaikan terkait masalah tugas kelompok, ya kalian sudah tahu tugasnya, ya buat apa itu tugasnya, ngapain adanya kelompok buat apa? Buat film pendek. Ini nggak ada yang jawab sih. Bikin film pendek. Dan tugas, Pak. Tugasnya apa? Membuat film. Bapak ingin tahu progresnya nih. Bapak harapkan istilahnya sudah mulai dari sejak saat ini. Apakah kalian sudah membuat sebuah konsep atau sudah dapat ide atau ada sesuatu yang sudah direncanakan dan rancangkan atau belum nih sejauh ini nih? Bapak pengen dengar laporannya dulu nih. Bayang-bayangannya sudah ada Pak, cuma belum dipersiapkan aja bahan-bahannya. Betul Pak, bahannya sudah ada, bahannya aja yang belum dipersiapkan, mungkin karena sebab jarak ya, jarak dan kondisi tempat sehingga kita belum bisa dipertemukan, kalian belum bisa dipertemukan ya. Nah, harapan Bapak, kenapa Bapak ingatkan ya, Bapak sampaikan terlebih dahulu gitu ya, agar jangan sampai lupa kalau bisa dari sejak sekarang gitu ya. Bapak memberikan waktu sampai kapan itu? Bapak memberikan waktunya sampai kapan itu? Tugas itu diselesaikan sampai kapan? Ada yang tahu? Jangan-jangan ini pada lupa ini. Kayaknya belum disampaikan, Pak. Belum disampaikan karena nggak ada yang nanya gitu ya. Betul Pak, belum nanya Pak. Inilah yang menjadi kendala kenapa kita nggak jalan-jalan gitu ya. Anggapannya sudah paham, sudah oke, sudah deal ya. Bahwasanya kemarin kelompok udah dibentuk lagi menjadi berapa kelompok untuk berapa personil member satu kelompoknya gitu ya. Kalau tidak salah lebih dari 5 itu. Nah, harapan Bapak ini kan karena ini adalah pertemuan yang ketiga gitu ya, artinya sudah minggu ketiga kita masuknya, sudah masuk minggu ketiga. Artinya kalau sudah masuk minggu ketiga sudah mau mendekati 3 pertemuan lagi, kita sudah ujian. Ya. Nah, setelah ujian berbeda lagi nanti ada tugasnya begitu ya. Tapi
terkait masalah video memang ini agak rumit ya, karena sistem pengeditan, transkripnya harus sudah disiapkan, baru actionnya. Kalau itu batasannya sebelum UAS ya, 2 minggu sebelum UAS harus sudah selesai itu. Artinya di pertemuan ke-12 atau pertemuan ke-13 harus sudah selesai ya. Tugas videonya sudah selesai. Syukur-syukur ya, syukur-syukur nih harapan Bapak bukan hanya selesai atau diserahkan ke Bapak, namun sudah dipiralkan atau diupload. Bahkan kalian sudah mendapatkan apa itu bahasanya viewernya berapa, kan nanti ada penilaian dari Bapak kan, artinya siapa yang terbaik, yang lebih menarik. Nah, insya Allah nanti ada reward dengan begitu, mudah-mudahan ada ya insya Allah. Berarti harus punya channel YouTube ya Pak? Harus semangat nih ya, harus semangat. Anggap aja kalian ini lagi bermain begitu. Kalau main kan nggak pakai lama itu, ya bener nggak? Siapa yang di sini suka main TikTok? Itu kan nggak pakai lama itu, tahu-tahu udah viral aja, tahu-tahu sudah diupload saja, tahu-tahu sudah viewernya sudah ratusan saja kan begitu. Anggap saja seperti itu ya. Jadi tugas-tugasnya kayak begitu. Walaupun Bapak nggak tahu gimana itu model sistem. Oke, itu yang pertama Bapak menyenangkan. Yang kedua, ini kebetulan ya pembahasan kita adalah terkait masalah jenis media sosial dan perbedaannya, dan nanti di dalamnya itu ada yang namanya blog. Ya, di sini nih ya. Layanan blog. Artinya blog ini ada suatu tempat media yang dimana untuk meluangkan, mencurahkan, meluapkan isi apapun yang ada di benak pikiran kita, yang ada di ide-ide kreatif kita, gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa mencurahkan isi hati, apakah isi hati, apakah isi otak, ya, apakah isi pengetahuan, ataukah hal yang bermanfaat menjadi collection gitu ya, koleksi ya, yang bisa disimpan di dalamnya. Oke. Terkait masalah jenis media sosial ya, sebagaimana minggu lalu kita bahas ya, banyak media-media dari tahun ke tahun sudah semakin familiar, sudah menjadi sebuah adat dan kebiasaan kita. Tatkala kita tidak membuka yang namanya media, ya media baik itu media televisi ataupun media elektronik ya, berita-berita yang sudah terbuat menjadi sebuah website gitu ya, atau media-media sosial berupa ya chatting dan lain sebagainya gitu ya, itu sudah menjadi kebiasaan dan bilang budaya ya, yang artinya kembali kalau kita tidak menyentuh itu, kalau kita tidak membuka itu, membaca itu, melakukan itu, rasanya menjadi hal yang tidak mungkin begitu ya. Maka daripada itu apapun yang kita lakukan saat ini bukan berarti tidak boleh, melainkan sah-sah saja kita mendaftar atau menjadi bagian member-member di media tersebut, namun kita pun punya hak dan kewajiban apa-apa saja yang bisa kita lakukan di dalamnya, karena di dalamnya memiliki sebuah batasan ya, yang di mana ada larangan dari sebuah institusi pemerintah ya, diantaranya adalah undang-undang ITE itu. Walaupun pembahasan itu minggu keempat gitu ya pembahasannya. Yang kita akan bahas adalah sekarang ini adalah jenis-jenis media sosial. Sebagaimana yang dilihat sekarang, kalau ditanya apa saja sih layanan yang termasuk media sosial, apakah mungkin mudah untuk kita langsung menyebut beberapa merek seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Pinterest dan seterusnya gitu, dan beberapa media sosial juga sudah banyak yang kolaps alias bangkrut gitu ya, alias tertinggal karena kalah dengan daya saing antar media-media yang telah menyediakan gitu. Kalau layanan tersebut tidak masuk kategori istilah bahasanya ya, layanan tersebut hanya itu saja, itu akan menyebabkan terjadinya kemunduran, sehingga ketertarikan masyarakat atau ketertarikan kita selaku pengguna ya
akan meninggalkan sedikit demi sedikit. Begitupun ketika memang ikonnya atau apa istilahnya modelnya, desainnya, kemudahannya tidak tersedia atau kenyamanannya tidak ada, ya maka dengan cara otomatis kita pun tidak akan menggunakannya kembali, sehingga dari sanalah mereka akan sedikit demi sedikit akan tertinggal bahkan hilang alias bangkrut gitu ya. Nah, kita belajar bahwa begitupun kita ya, kalau kita saat ini mendapatkan sebuah sertifikat ijazah gitu ya, sertifikat ijazah nih, dengan harapan barangkali harapannya yang penting sudah punya ijazah, yang penting sudah punya pangkat sarjana begitu ya, tidak berpikir bahwa apa yang harus dipertanggungjawabkan dengan ijazah atau pangkat sarjana ini. Ya, artinya dari mulai sekarang kita harus pikirkan, diantaranya adalah gini gambarannya. Kalau kita hanya mengandalkan yang penting lulus dapat sertifikat ijazah punya status S1 atau sarjana sarjana gitu ya, mendapatkan gelar sarjana. Percaya atau tidak kita akan tertinggal dan kita tidak akan terpakai, bahkan tidak akan bermanfaat di masyarakat. Mengapa? Karena yang dibutuhkan bukan hanya sebatas sarjana dan sertifikat S1-nya, melainkan adalah apakah sertifikat S1 itu bisa dipertanggungjawabkan terhadap skill kemampuan yang kita miliki. Nah, peluang ini ada diantaranya ada di sini ya, di media sosial. Artinya bagaimana kita terkenal, katakan di sini ada siapa di sini ya, ada Sekar, ada Abdul Khalik, ada Siti Aminah, ya ada Anaya, ada Zaki gitu ya, ada Riko. Nah, bagaimana nama Riko atau nama Zaki ini bisa dikenal oleh masyarakat? Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kalau seandainya Riko atau Zaki sebagai mubaligh ya, mubaligh atau istilahnya penceramah atau membahasnya seperti kayak Agustian gitu ya, masya Allah setiap hari itu pakai peci ya, artinya gitu dan uswah ya, subhanallah gitu ya, artinya dari mimbar ke mimbar barangkali dan akan dikenal oleh masyarakat gitu ya, dari mimbar ke mimbar. Nah pertanyaannya, kalau Bapak Zaki, Abdul Khalik, terus apalagi laki-laki di sini ada Riko ya, lalu ada Andre dan lain sebagainya, yang barangkali Pak, aduh jangankan saya memegang mimbar, jangankan saya mau bicara depan mimbar Pak, megang di mimbarnya saja saya sudah gemetaran begitu ya, itu baru megang mimbarnya gemetaran ya, belum kita bicara di depan mimbar gitu. Artinya dari sini ini kita bicara masih yang klasik gitu ya, metode klasik yang langsung bersentuhan, langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, namun saat ini bisa kita rasakan klasik yang klasik hanya kalangan itu saja yang akan dikenal. Kita akan dikenal oleh kalangan itu saja. Namun bayangkan kalau seandainya kita pun melakukan hal-hal sebagaimana kita melakukan secara metode klasik begitu ya, yang dimana langsung terjun di lapangan mimbar ke mimbar gitu ya. Nah, lalu kita lakukan pula, manfaatkan pula dengan kondisi teknologi yang sangat canggih saat ini dengan menggunakan mimbar ke mimbar menjadi mimbar to digital ya. Jadi antaranya apa ya, seperti asatidz zaman sekarang begitu, yang misalnya banyak orang katanya itu mau ustadz YouTuber, nah itu bahasanya begitu ya. Padahal maksud tujuannya adalah agar bagaimana masyarakat mengenal kita, sehingga ketika masyarakat mengenal kita, dengan tidak mungkin ilmu kita pasti akan bermanfaat untuk masyarakat luas, baik itu di dunia nyata ataupun dunia maya. Nah kembali kepada tadi, bagaimana Zaki, bagaimana Riko bisa dikenal oleh masyarakat kalau yang kita lakukan ya hanya seperti model-model ya gitu ya, model-model zaman orang tua kita begitu ya. Bukan berarti itu salah, tidak salah ya. Namun bahasanya bagaimana ilmu ini bisa berkembang luas di kancah nasional bahkan internasional, maka di antara jalannya adalah memanfaatkan dan menggunakan
memahami dunia digital diantaranya media, baik itu media elektronik. Oleh karena itu apa yang kita harus dikenal atau Andre dikenal sedang kuliah begitu ya. Andre sedang kuliah di kampus Universitas Pelita Bangsa, jurusannya PKPI begitu. Dan saat ini menjadi seorang mahasiswa. Pertanyaannya bagaimana masyarakat bisa mengetahui dan mengenal kita bahwa kita adalah seorang mahasiswa saat ini yang sedang menempuh bidang studi ya jurusan PKPI gitu. Coba dijawab. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui, melihat, bahkan barangkali masyarakat nanti ketika sudah menanamkan atau merancangkan ini kalau seandainya nih Sinovi atau Muhammad Azmi apakah kita harus keluar-keluar di media sosial biar viral? Atau buat sesuatu hal yang apa istilahnya kontroversial lagi-lagi gitu. Apakah seperti itu? Pertanyaan Bapak kan simpel saja, bagaimana caranya masyarakat di dunia maya ini yang artinya tidak dibatasi oleh tempat dan wilayah. Kalau udah bicara media sosial kan begitu. Bukan hanya kampung to kampung atau daerah kita saja, melainkan sudah seluruh daerah dan bahkan di beberapa negara bisa mengetahui dan mengenal kita. Dan di mana kita kondisi saat ini adalah sebagai seorang mahasiswa yang sedang belajar di salah satu universitas atau di salah satu program studi atau salah satu jurusan. Bagaimana caranya agar masyarakat yang luas tadi itu mengetahui diri kita? Caranya membuat judul-judul yang menarik, Pak. Gimana? Membuat judul yang menarik bagi judul yang menarik yang kayak gimana tuh modelnya? Kayaknya tentunya untuk masyarakat yang senengin apa, misalnya masyarakat senang bikin komedi, kita bikin komedi gitu Pak. Kita bikin drama, masyarakat mau drama, kita bikin drama. Oke. Saya Pak, syukron Pak Afan. Iya, itu menurut Khalid ya. Yang lain barangkali, ayo silakan dijawab. Bagaimana caranya nih masyarakat kenal sama Budi, Pak Is, Andre, Halimah, rajin mengupload video yang bermanfaat gitu Pak. Rajin mengupload video yang bermanfaat. Iya, supaya orang terbuka gitu kan. Misalkan kalau ada orang yang ada masalah soal hati, jadi dia banyak mengupload. Oh jadi permasalahan itu gini gitu. Jadi kalau menurut Blue Holy ini kebutuhan masyarakat tuh apa gitu ya. Terus kalau Pak Is sering-sering bikin upload begitu ya. Yang lain ada pikiran apa nih? Bagaimana caranya kita dikenal oleh masyarakat? Ya silakan, siapa ini? Muhyiddin, baik Muhyiddin. Gimana Den? Kalau menurut saya, kalau kita ingin dikenal maka kita harus bisa membantu seseorang itu. Oke, ya. Bantu seseorang. Oke. Yang lain masih belum dapat nih, Bapak belum dapat jawaban yang pasnya belum dapat nih. Yang lain. Yang spesifik. Bapak, maaf ya, kalau prestasi gitu, Pak. Prestasi gitu. Sebuah prestasi, baik. Oke, gitu. Sebuah prestasi sehingga dari prestasi tersebut kita bisa dikenal begitu. Dikenal orang. Oke. Iya, Oke, ya. Gimana caranya dari prestasi orang bisa kenal? Saya mau coba jawab, Pak. Dulu Halimah, diselesaikan dulu Halimah. Dari prestasi sehingga orang-orang bisa mengenal kita, gimana caranya? Kalau prestasi barangkali kalau kalimatnya dari prestasi, Pak, artinya kita harus mengikuti perlombaan ini perlombaan itu, paling yang dikenal hanya lingkaran atau lingkungan kampus saja, begitu kita terkenalnya di situ. Mungkin ini Pak, saya Pak Budi Pak.
Coba. Ayo. Iya Pak. Tar dulu, nanti dulu satu-satu. Ya, nanti mulai muncul nih ide-idenya nih. Halimah silakan dijawab gimana caranya. Nggak tahu. Oke, bingung ya. Oke, Agustian tadi mulai mau menjawab. Agustian dulu setelah itu Budi. Caranya adalah dengan mengikuti perkembangan zaman, Mbak. Artinya kita tidak ketinggalan zaman, terus kemudian kita harus eksis pada perkembangan zaman tersebut. Contoh konkretnya seperti apa tuh? Seperti misalkan zaman sekarang itu zamannya orang membuat konten-konten. Ya berarti mulai dari sekarang kita buat konten. Oke. Kita buat konten-konten yang bermanfaat tentunya, yang menarik seperti yang tadi dibilang. Berarti itu larinya ke video dong ya? Atau dari tulisan-tulisan mungkin seperti di Facebook. Tulisan. Nah, ini benar nih, baru mantap. Nah, tulisan, coba tulisan. Kata-kata mutiara mungkin, atau kata-kata yang bermanfaat, nukilan-nukilan hadis dan yang lain sebagainya. Tapi harus dimulai dari sekarang. Kenapa? Karena seperti yang Pak Syukron tadi bilang, supaya nanti misalkan ketika kita sudah lulus, kita sudah ibarat bangunan itu sudah ada pondasinya, tinggal meneruskan ibarat saja. Pohon itu sudah tinggal dipetik buahnya. Saat betul, ini kita sirami, begitu ya. Jadi harus ada prinsip yang namanya buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Nah, iya. Oke, sip, mantap. Ayo Budi, ini mau jawab, silakan. Iya Pak. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih dikenal gitu kan, apalagi kita ini di sini sudah ada medianya yang tadi sampaikan, ada Facebook, Twitter dan lain sebagainya, media elektronik gitu ya, sama media sosial. Jadi keilmuan atau sesuatu yang kita punya yang bermanfaat itu dipublikasikan lewat media-media tadi, baik secara video ataupun secara tulisan gitu kan. Video bisa buat yang menginspirasi, begitupun dengan tulisan. Tulisan juga bukan hanya mendapatkan ketenaran ya, tapi kalau kita bisa menyajikan sebuah tulisan yang bisa dimanfaatkan oleh pembaca, itu juga kita dapatkan kayak semacam pendapatan materi Pak, ya di situ. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa disampaikan lewat media-media tadi, dan itu mungkin menurut saya yang akhirnya bisa membuat kita lebih dikenal. Kalau istilah ininya kita namanya membranding diri gitu kan, biar kita semakin dikenal lewat media sosial. Itu gitu. Pak, kalau dari saya. Sip, mantap. Yang lain ada yang ingin menjawab barangkali? Yang lain silakan. Ini udah mantap ini ya, udah mantap. Cuma tinggal yang lain pemberanian untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Karena ini sebetulnya pertanyaan ini sangat mudah jawabannya. Cuma karena mungkin kita malu, ragu atau takut suaranya terdengar ya takut begitu ya, nggak apa-apa. Kita di sini semua sama-sama belajar mengembangkan mental. Ayo. Satu dua orang lagi silakan. Riko, baik Riko, gimana pendapat Riko? Bagaimana orang masyarakat bisa mengenal? Kita cara untuk ingin banyak dikenal orang, yang pertama ya kita sendiri harus banyak bersosialisasi. Nah, yang pertama masyarakat, dan kita bersosialisasinya tidak hanya sekedar sosial, tetapi kita menerangkan ilmu, memberikan nasihat, atau kita memberikan sesuatu yang bisa sering diingat oleh orang. Mbak kita implementasi di media sosialnya bagaimana? Atau kayak kita mempunyai kegiatan. Oke, itu mungkin masuk kategori hal-hal semacam kayak bukan konten ya, artinya bagian-bagian yang sekiranya bisa menimbulkan. Nah, cuman secara konkretnya itu apa yang kamu akan lakukan? Ya itu Pak, seperti kita kan, misalnya kita datang ke kampung orang, kampung seseorang yang belum kita kenal. Nah,
di situ kita bergaul sama orang-orang sekitar. Masyarakat begitu ya, artinya ruang lingkup daerah ke daerah. Iya, Pak. Desa kan begitu Pak, kan? jadi salah satunya itu, Pak. Oke, salah satunya iya itu. Jelaskan tentang teknologi. Nah, ini kan kita tadi kita turun ke masyarakat dan kita turun ke masyarakat itu memberikan satu ilmu gitu. Nah, jadi itu insya Allah bakal dikenal oleh masyarakat tersebut dan akan selalu dikenal gitu, Pak. Ya, baik. Ini luar biasa nih ya. Ini apa yang disampaikan tadi ya, kita bisa akumulasikan di dalam teori atau materi sekarang. Coba perhatikan di dalam slide. Ya, sebagaimana kita tadi yang kita bahas pada dasarnya jenis media sosial. Di antaranya adalah sebagaimana paling juga kan kita secara logik bagaimana sih masyarakat mengenal kita skala besar begitu ya, yang artinya tidak terbatasi dari kampung ke kampung, daerah ke daerah atau mimbar ke mimbar begitu kalimatnya ya. Namun secara universal bagaimana ya, tentu menggunakan media sosial kan begitu yang tanpa ada batasan. Nah, namun pertanyaannya ya, menggunakan media sosial kan secara konkret bagaimana caranya gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Apakah cuma sekedar ya tadi kalimat Bapak kan ya, apa membuat sesuatu yang kontroversi sehingga kita dikenal dan viral begitu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Di antaranya tadi sudah disampaikan apa itu kita harus menyiapkan konten-konten sesuai kemampuan diri kita. Yang penting dalam tanda kutip di situ adalah bermanfaat dan wabil khusus ya, bahwa apa yang kita sedang kerjakan saat ini adalah untuk kebutuhan masyarakat tentunya, seperti yang tadi Bapak katakan bagaimana Riko atau Zaki atau Khalid gitu kan dikenal oleh masyarakat bahwasannya kalian adalah saat ini seorang mahasiswa yang sedang mempelajari, menggeluti, mengembangkan kemampuan di bidangnya, sehingga ketika lulus masyarakat sudah mengenal kamu, mengenal kalian. Bukan hanya mengenal, melainkan barangkali langsung ditarik begitu kan. Nah, ini kan ini sesuatu poin yang kita perlu pikirkan. Nah, ini pertanyaannya sangat simpel sekali. Cuma secara praktikalnya sesuai apa yang disampaikan oleh siapa tadi itu, Bapak lupa. Ya, Agustin ya. Lagi-lagi apapun yang kita lakukan harus dimulai dari sekarang. Artinya kita pupuk ya. Kita pupuk dari sekarang, lalu kita sirami dengan ilmu-ilmu pengetahuan, implementasinya, dan hasilnya adalah ketika nanti kita lulus, masyarakat sudah mengenal kita. Di antaranya adalah media sosial. Apa kita harus lakukan media sosial? Tentu satu ya konten-konten ya, dan tentunya konten tersebut harus disesuaikan. Kalau kalimat tadi Budi ataupun siapa itu ya, yang lain gitu ya, dilihat dari kepada masyarakat sekarang yang lagi menjadi sorotan itu apa, sehingga kita melakukan hal sama. Bagi Bapak sih tidak harus. Yang terpenting adalah nih saat ini kita lagi ngapain gitu ya. Katakan kita sedang kuliah, bagaimana caranya supaya masyarakat mengenal diri kita sedang kuliah dan kita menjadi calon-calon sarjana di bidangnya. Ya, tentu kita menggeluti apa yang kita sedang lakukan, sedang pelajari gitu ya. Di antaranya adalah kita sedang katakan, kita ambil satu contoh saja. Di dalam BKPI barangkali ada ilmu pendidikan, sehingga ilmu di situ diimplementasikan. Nah, jadi menjadi sebuah konten. Oh, kalau begitu ilmu pendidikan ini harus dikembangkan, disebarluaskan, gitu, atau disampaikan begitu. Nah, pertanyaannya disampaikan bagaimana? Ya, alatnya adalah media sosial. Caranya baik itu membuat sebuah konten. Kalau konten berarti masuk ke dalam ranah video, begitu ya. Namun permasalahannya kalau video mungkin agak sulit. Gampangnya adalah nih di sini yang dikatakan ada layanan yang namanya blog, begitu ya. Artinya kalau blog kita harus mencurahkan apapun yang ada di benak pikiran menjadi sebuah tulisan. Apakah tulisan itu di bidang ilmu pendidikan, ya, ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, atau tulisan berupa hobi-hobi yang kita sedang geluti, gitu ya. Apa itu seperti kita suka nulis novel yang dimana novel tersebut menceritakan tentang
diri kita atau teman kita yang sedang kuliah ya kan, dan untuk sedang dan sebagainya gitu ya. Ini adalah bagian daripada ya pupuk yang perlu kita sirami dari mulai sekarang. Nah, harapan Bapak adalah bagaimana yang kita akan membahas dalam materi saat ini adalah terkait masalah jenis blog. Ya, blog itu berarti masuk kategorinya adalah mencurahkan segala sesuatu yang ada di benak pikiran kita atau mencurahkan segala sesuatu ilmu yang sedang kita geluti di bidangnya, lalu diimplementasikan dalam sebuah tulisan, sebuah cerita, sebuah alur begitu. Nah, ini adalah satu. Yang ini yang kedua, begitu ya. Yang pertama adalah melalui video, yang kedua adalah melalui tulisan. Nah, yang ketiga, tulisan berarti maksudnya kepada blog pribadi, yang dimana kontennya itu ya bebas, ya, baik. Tapi karena kita sedang condong, pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat mengenal diri kita saat ini, ya, sehingga fokuskan kepada apa yang sedang kita kerjakan. Kita adalah contoh kan nih, kita buat satu blog untuk judul pertama pengenalan diri, ya, nama Agustian, umur sekian, masih single dan bujang, ya, asli, nah, katakan begitu, ya, sedang kuliah di sini, mengambil jurusan ini, yang sedang digeluti adalah ini alur, ya. Lalu setelah itu buat lagi judul lain. Ini kita bicara ketika membuat suatu tempat blog pribadi, begitu. Lalu cerita tentang apa barangkali apa yang dirasakan saat kuliah, katakan dalam tulisan. Ketika tulisan itu diupload ke dalam media digital, itu selamanya tidak akan hilang, bahkan ketika kita lulus masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tulisan itu akan sangat cepat dan mudah untuk dicari oleh yang namanya SEO, ya, Search Engine Organization, SEO, ya. Search Engine Organization itu siapa? Dia adalah Google, maka dia tidak akan bisa searching, tidak akan bisa terdeteksi oleh yang namanya mesin pencari. Namun kalau tulisan bisa ditemui, begitu. Itu yang kedua terkait masalah ungkapan luapan dalam sebuah tulisan. Ketiga, ya, kemampuan apa yang kita miliki dalam diri kita, ceritakan di sana. Katakan oke lah, ya Alif memang mahasiswa PKPI, namun dia memiliki, kalau dilihat dari perawakannya, dia sebagai laki-laki yang gemar bermain sepak bola, futsal atau badminton atau jenis olahraga lainnya. Sehingga di situ bisa kita luangkan, ya. Luangkan dalam sebuah blog itu, artinya menunjukkan keprofesionalismean kita, kemampuan skill diri kita untuk masyarakat, begitu. Ya, ketiga, apalagi blog yang menceritakan tentang apa yang sedang kita kembangkan. Di antaranya adalah tadi ada yang masukan siapa yang menyampaikan yang untuk mendapatkan sebuah pendapatan. Maka di sini adalah blog terkait masalah bisnis yang sedang kita miliki. Apakah di antara kalian sedang menjalani sebuah usaha, gitu ya, apapun, sehingga di sana akan diceritakan, oh ternyata Budi juga seorang pengusahawan, gitu. Dan dia juga ternyata sedang mengembangkan saat ini itu. Nah, sehingga kan dari sana kita, ketika kita akan menjadi seorang sarjana, itu belum organization tadi, gitu ya. Sehingga tanpa disadari ketika nanti kalian lulus, begitu ya, percaya atau tidak, karena dulu Bapak mengalami sekali, gitu ya, dan teman-teman Bapak juga mengalami. Itu para manajer, para supervisor, para bos-bos yang istilahnya menunggu para ahli-ahli di bidangnya, apakah bidang accounting, apakah bidang banking, apakah bidang pendidikan, itu mereka sudah menunggu di pintu pintu wisuda, begitu ya. Jadi wisudawan baru menerima yang namanya ijazah atau baru diletakkan tali kucingnya, begitu ya. Belum saja berganti baju, itu sudah diterima oleh salah satu institusi yang diharapkan oleh mereka. Seperti itu. Nah, kok bisa mereka menerima begitu saja? Karena
dengan asumsi adalah karena anak tersebut sudah dikenal dan sudah direkod jejaknya ketika dia menjadi seorang mahasiswa. Ya, paham nih sampai di sini. Nah, ini adalah di antara bagian-bagiannya. Sehingga dari sana kita bisa dikenal. Nah, makanya kalau kita tidak melakukan hal ini, paling dalam otak pikiran kita lagi-lagi bikin konten ya. Bikin video, gimana cara viralnya. Namun padahal tidak hanya sebatas itu. Yang lebih utama, kalau Bapak lebih condong dan menyarankan adalah ungkapkan apa yang kalian miliki dalam sebuah tulisan, dan tulisan itu masukkan di dalam sebuah blog. Kalau kalian punya website sendiri, alhamdulillah begitu ya. Karena apa? Sekali lagi, apapun yang kalian tuliskan itu akan menjadi rekam jejak kalian. Ya, kemampuan dan skill kalian akan diukur di sana. Dan value kalian akan terus meningkat ketika konsistensi itu ada. Nah, ini adalah bagian kita menjadi pemanfaat, menggunakan dalam memanfaatkan media digital ini, begitu. Nah, disinilah kita harus paham ya, yang namanya blog, sehingga blog tersebut bisa kemampuan profesionalisme kita yang kita miliki, ataupun usaha-usaha atau bisnis yang sedang kita jalani, ya, atau kerjaan apa saja yang kita lakukan. Nah, saya itu seorang karyawan atau seorang yang sedang bekerja di perusahaan, bukan seorang pedagang atau wirausaha. Itu gimana, Pak? Untuk menunjukkan bahwasannya kita memiliki kemampuan di bidang ini. Ya, lah bisa saja menjelaskan bahwasannya saya kalian menceritakan diri kalian, ya, lalu ilmu pengetahuan kalian ungkapkan di sana, lalu siapkan pula yang namanya subjudul terkait pengalaman bahwasannya saat ini kami atau saya sedang bekerja di salah satu perusahaan di bidang ini dan ini, sehingga dari situ ya, nilai pengalaman kalian akan terus meningkat, begitu. Jadi kalau yang istilahnya kerja di perusahaan, ya boleh silakan ceritakan bagaimana pengalaman kalian menjadi seorang karyawan dan keahlian di bidangnya, atau pengalaman yang telah didapatkan dari ilmu yang sedang kalian jalani di tempat pekerjaan kalian yang sedang kalian geluti, kan begitu. Nah, dari situ akan menjadi rekam jejak lagi. Dari sana dan dari situ juga itu artinya kita sedang menyirami, bahasanya kalau Bapak ambil dari bahasa Agustian. Kenapa harus sekarang? Karena kita harus yang namanya memupuk dahulu. Ketika memupuk kita sirami terus menerus dengan sirami itu adalah dengan kalimat konsistensi, harus berkelanjutan terus menerus. Artinya kalau sudah kita pupuk, kita upload ya, katakan kita udah punya upload terus dibiarkan seperti itu aja akan mati. Tidak akan rekam jejaknya, akan malah cacat nantinya. Kalau misalnya kita mulai dari saat ini kita kembangkan ya ide-ide kreatif kita langsung ke media sosial, implementasikan begitu ya, sehingga dari sini kita sedang menanam pupuk, lalu konsistensi, keberlanjutan, sering, apakah itu seminggu sekali boleh silakan, sebulan sekali boleh silakan, nggak jadi masalah ya. Itu berarti kita sedang menyirami. Hasilnya adalah nanti ketika kita telah lulus menjadi seorang sarjana, dan kalian akan merasakan secara langsung manfaat apa yang telah kalian lakukan saat ini, gitu ya. Kalau Bapak ambil sebuah peribahasa dari guru Bapak itu katanya begini, kalau kalian ingin melihat masa depan kalian, ya, pada dasarnya secara logika masa depan itu kan tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibayangkan apa kita nanti akan menjadi apa, kan begitu ya, tidak bisa tuh. Namun kalau kata guru Bapak itu mengatakan, Bapak selalu ingat kata-katanya, masa depan itu pada dasarnya bisa kita lihat dan bisa kita ukur untuk diri kita. Kita akan menjadi apa itu nilainya adalah apa yang kita sedang kerjakan, lakukan saat sekarang, apa yang sudah kita lakukan saat ini, maka itulah yang akan dihasilkan di masa yang akan datang, gitu ya. Di sini disebutkan manfaat dan fungsi menjadi seorang blogger atau blog, atau menyampaikan segala ide kreatifnya dari berbagai tulisan, ya bisa menghasilkan uang tentunya, kan begitu. Tinggal fokus kemana, apakah kita membuat blog pribadi diri kita untuk agar diri kita dikenal oleh masyarakat ya, saat ini kita sedang menjadi seorang apa begitu ya, atau
keahlian kita bisa dikenal, atau dari segi blog bisnis, ya usaha-usaha apa atau pekerjaan-pekerjaan apa yang sedang kita geluti saat ini. Sehingga dari situlah media akan menjadi manfaat ya jauh lebih besar, bukan hanya sebagai pengguna nantinya kita, gitu ya. Nah, media publikasi untuk apa saja ya silakan ya, sebagai sarana branding. Branding itu apa istilahnya, supaya kalau seandainya kita punya satu barang atau apa bisa dikenal, gitu ya. Dan profesionalisme kita juga ada di sana, kan begitu. Yang artinya apa? Saya kalau seminggu sekali sering sekali main futsal, main badmintonnya nggak apa-apa, upload aja. Nah, kalau video mah rasanya ribet, Pak. Ya, gimana nguploadnya? Udah cukup foto-foto aja, habis itu kamu bikin tulisan, kan begitu. Ya, apa namanya, bisa contoh judul sehat itu mahal, katakan gitu, sambil upload foto selfie main futsalnya, kan begitu. Sehingga kan dari situ akan mantap ini ya, selain dia seorang apa namanya mahasiswa, dia pun rajin untuk olahraga, lalu kreativitas. Maka dari situ secara logik sudah akan bisa dinilai bahwasanya value diri kita semakin hari semakin meningkat gitu ya. Ini ketika kita bicara digital atau media ya, media elektronik begitu ya, sehingga disitulah kita bisa memanfaatkannya melalui fungsi blog ya. Nah, lalu melalui fungsi apa lagi, layanan jejaring sosial atau yang biasa kenal social network ya, baik itu Facebook, baik itu LinkedIn, baik itu Instagram, baik itu dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Bentuk dulu yang tadi blog kita ya, apakah itu semacam video, apakah semacam tulisan. Dari situ sudah boleh kita barulah sebar luaskan ke layanan jejaring sosial, sehingga dari situ masyarakat akan share menyampaikan satu dan lain sebagainya. Maka dari sanalah brand diri kita akan dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya sebatas masyarakat luas, seluruh masyarakat standar internasional pun akan mengetahui si A, si B, si C dan lain sebagainya. Di mana dia kuliah, di mana dia lulus, di mana dia belajar, di mana dia lakukan selama menjadi seorang mahasiswa, itu akan terlihat secara mudah, sangat amat mudah, gitu ya. Nah, karena itu mulailah dari sekarang, sekali lagi ya, Bapak ambil kalimat itu dari Gus. Mulai dari sekarang buat ide kreatif, apapun jenis kontennya, ya buat apapun modelnya, tentu yang di awal ini adalah harus kita kenali, kita harus memiliki yang namanya blog, ya, tempat. Ya, blog itu adalah tempat di mana kita meluangkan semua inspirasi, baik itu tulisan, baik itu konten video, baik itu apa gitu ya, ya, sehingga dari sana baru kita bisa sebar luaskan melalui layanan jejaring sosial, ya. Oke, sampai sini gambarannya bisa dipahami ya. Ya, bisa dipahami ya gambarannya. Kalau memang masih belum dapat gambarannya, silakan ditanyakan. Jadi sangat simpel sebetulnya, sangat simpel. Ya, silakan Uswa, yuk. Ini bagaimana caranya membuat blog atau website? Bagaimana caranya membuat apa? Blog atau websitenya gitu gimana? Mencurahkan segala sesuatunya yang kita miliki di sana. Satu diantaranya adalah media blog yang free, ya, atau yang gratis, artinya bahasanya website gratisan, free website, ya, bisa kita mendaftar di website.site bisa, website.site, atau di multiplay.com juga bisa, atau di WordPress yang sering terkenal adalah di wordpress.com juga itu bisa, di Blogger atau blogspot.com juga itu bisa, dan yang lain bisa juga kita mendapatkan untuk membuat sebuah media blog
yaitu kompasiana.com. Kompasiana.com juga kita bisa. Jadi sekali lagi itu adalah tempat-tempat media yang bisa kita inspirasikan apapun yang kita miliki di sana, luangkan dengan memanfaatkan media web gratis, ya. Artinya nanti kita bisa membuat di sana. Kalau caranya ketika teknis, gitu ya. Kalau teknis berarti kaitannya adalah ada waktu khusus, mobil khusus ini nanti ada mata kuliah pembelajaran aplikasi komputer, gitu ya. Ada mata kuliah aplikasi komputer, nah itu bisa kita manfaatkan. Pak, bagaimana caranya? Tapi saat ini kalau nungguin gitu ya, jalannya lama lagi. Nah, kembangkan diri kita. Intinya jalannya adalah blogspot.com atau blogger.com, kompasiana.com, multiply.com, atau website.site gitu ya. Lalu ada satu lagi apa itu lupa. WordPress, ya, wordpress.com. Jadi nanti kalian bisa membuat blog itu seperti contoh gini. Terserah bebas, apakah uswah.kompasiana.com atau agus.kompasiana.com atau riko.kompasiana.com gitu. Terserah, itu mah bebas. Apakah istilahnya ya pokoknya untuk nama webnya itu terserah. Atau istilah channel ilmu Agus atau channel Agus, ya terserah, itu mah ya bebas ya. Intinya kita punya media itu dulu, kita akan berkembang ya. Sama misalnya sedikit Bapak, bahkan ya pengalaman Bapak begitu, sama halnya kan dulu Bapak tidak pernah terbesit dalam pikiran Bapak hobi yang Bapak geluti di dalam media sosial saat itu ya, di 2007 yang saat ini sangat luar biasa dirasakan hasilnya begitu ya. Dulu Bapak hanya sebatas hobi ya, membuat blog ya, hanya sebatas hobi menciptakan sebuah desain ya, atau pernak-pernik ya, atau tulisan yang istilahnya apa saja, ngambil sana, nyatut dari sana, dari sini gitu ya. Sehingga saat ini sudah bisa membuat sebuah web pribadi, bisa gitu ya. Artinya tanpa disadari, ternyata dari membuat web itu bermunculan lagi gitu ya, sampai dalam tanda kutip ya, kalimat tadi blog bisnis gitu ya, dan tanda kutip ya, sampai saat ini Bapak dalam untuk ya istilah bahasanya ya, sampai akhirnya karena hobi Bapak adalah di bidang digital itu, sampai akhirnya cukup Bapak megang handphone di rumah saja ya, itu handphone bisa ngeluarin duit semua gitu ya. Nah kayak begitu. Apakah Bapak rencanakan? Oh tidak, Bapak tidak pernah merencanakan itu. Namun lambat laun karena kita bergelut di sana, memanfaatkan pengembang dari digital tersebut, ya, sehingga dari sana akan muncul kreativitas, ide, dan akhirnya, nah, gitu. Dari handphone saja udah keluarnya duit. Gitu ya, dan ternyata dari handphone handphone Bapak itu bukan mengeluarkan semua isinya, gitu. Nah, artinya kok bisa Pak? Nah, artinya itu bukan suatu hal yang direncanakan dari awal dari Bapak, bukan, melainkan dari sedikit demi sedikit, gitu ya, sehingga akan berkembang pemahaman, kita menciptakan sebuah network, dari network itu sampai ada penyampaian sesuatu, dari situ baru kita bisa kembangkan. Sedemikian rupa, gitu. Sekali lagi intinya jangan jadi seorang pengguna saja gitu ya. Ya, pengguna itu nanti ujungnya kan menikmati saja ya, menikmati apa-apa yang sudah tersedia, namun tidak memanfaatkan apa-apa yang mampu bisa menghasilkan, mampu bisa dikreasikan, mampu untuk memperkenalkan, mengembangkan diri kita jauh lebih hebat untuk mengalahkan kompetitif atau kompetitor yang lain. Ingat, di dalam masyarakat itu sangat besar sekali kompetitornya. Ya, salah satu contoh bisa digambarkan, kalau kita sudah mumpuk dari sekarang nih, sehingga nilai value kita akan meningkat ketika kita lulus, udah yang bahasanya kompetitor itu udah lewat semua itu, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah punya rekam jejak, gitu. Apa yang kita lakukan saat menjadi mahasiswa itu jadi nilai yang sangat berharga,
gitu. Beda halayaknya ketika nanti kita lulus, katakan apa, kita lulus nih, sudah mendapatkan menjadi seorang sarjana, dikenal Riko kakaknya lulusan Universitas Kita Bangsa. Pas dilihat rekam jejaknya, nggak ada sedikit pun yang menunjukkan Riko adalah seorang mahasiswa. Kenapa? Karena aktivitasnya tidak ada di dalamnya. Artinya bisa diragukan ujungnya. Padahal realitanya Riko itu adalah mahasiswa dan sertifikat ada. Foto wisuda juga ada, barangkali begitu ya. Namun karena dulunya saat menjadi seorang mahasiswa, dia hanya diam, duduk di bangku kuliah, menjadi pendengar dan tidak melakukan apa-apa, tidak mengembangkan apa-apa, akhirnya tidak memiliki rekam jejak. Namun bisa dibayangkan kalau kita mupuk dari sekarang, apapun itu jenisnya, baiknya hal yang kecil, yang apa itunya gitu ya. Kalau perempuan bahasanya, Pak, kalau perempuan gimana Pak? Ya mungkin hobinya adalah masak begitu atau bikin kue gitu ya. Ya apa saja, sehingga dari situ mungkin nanti akan muncul keahlian, akan muncul sebuah kreativitas gitu ya. Nah, dari situlah akan dikenali bahwa ternyata si apa namanya akhwat tersebut katakan bukan hanya seorang mahasiswa juga, namun pandai di bidang ini, bidang itu, bidang ini, bidang itu. Sehingga dari sana rekam jejak kita akan tercatat. Dan rekam jejak ini tidak akan bisa hilang kalau sudah berbentuk digital. Sekali lagi tidak akan bisa hilang. Ya, tidak bisa akan hilang seperti itu. Ya, paham ini sampai di sini? Jadi kembali pada pertanyaan itu, Pak, gimana caranya? Jalannya udah ada tuh, ya yang Bapak sebutkan. Cuman implementasi bagaimana? Nah, kembangkan sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau Pak, saya mah orangnya pengennya cepet Pak. Gimana caranya? Udah, kalau begitu mah konsultasinya secara private aja lah. Ya Pak, saya pengen tatap muka aja lah sama Bapak berdua, ya boleh, nggak apa-apa. Mau di kampus, di kantor, di kelas, monggo. Ya, artinya menyiapkan apa supaya saya, karena saya kayaknya ada ketertarikan nggak mau pakai lama GPL katakan gitu ya. Ya Pak, tolong luangkan waktu hari apa Padanan kita mau belajar ya, monggo Bapak akan siapkan waktu itu gitu ya. Siapkan kopi tidak Pak? Apalagi kopi mah ya bisa gacor kalau itu mah ya. Gitu. Nah, kopi. Nah, seperti itu ya gambarannya. Artinya kalau kita mau punya greget atau keinginan yang besar sehingga apapun tidak ada kata kalimat entar kalau bahasa Agus itu ya. Nggak ada kata entar karena kalau kalimat entar cepat modar. Ya. Nggak ada kalimat apalagi tuh engke-engke gitu ya. Kalau engke-engke itu akan cepat menjadi bangke gitu ya. Apalagi kalimatnya nanti-nanti. Ingat kalau kita bicara nanti lambat laun kita akan mati. Nah, kan begitu. Nah, jadi lakukan, let's do it now gitu kan, lakukan dari sekarang. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ingin disampaikan silakan. Saya Pak dan menyampaikan Pak. Oke, yuk. Jadi apa yang disampaikan Bapak itu memotivasi saya buat apa namanya bisa ikut terjun ke salah satu blog gitu kan. Kebetulan saya juga menulis di Kompasiana Pak. Oke. Jadi saya ya, kalau udah punya Kompasiana kemarin mantap. saya menulis di Kompasiana. Kalau dari apa yang disampaikan Bapak akhirnya saya lebih termotivasi lagi. Jadi saya nulis di Kompasiana itu sebagai apa ya, menyimpan tulisan-tulisan saya bagus. Biar nggak hilang. Betul, gitu, Pak. betul, bagus itu. Terus. Ya meskipun masih tulisan-tulisan sederhana gitu, bisa dibilang receh karena apa namanya ada curhatan dan juga ada tulisan-tulisan yang saya ngikutin kelas terus saya bikin resume terus saya bagikan. Ternyata di situ ada tulisan saya yang sampai dibaca lebih dari 1.700 orang. Masya itu juga Allah. Luar biasa. Jadi salah satu yang akhirnya itu mengenalkan diri saya gitu di media itu gitu. Salah satu yang tadi Bapak sampaikan itu kan, ketika kita punya tulisan atau kita punya sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, gimana cara agar kita bisa dikenal? Ya tulisan itu atau sesuatu yang bermanfaat itu kita publikasikan.
dengan cara media sosial atau blog tadi. Kalau blog pribadi saya belum punya, saya lebih mudah mengikuti blog yang sudah ada kayak tadi Kompasiana. Iya, Kompasiana. Jadi itu sangat mudah sekali dan gratis gitu kan. Jadi kalau seandainya teman-teman juga pengen bisa berkecimpung di sana itu nggak pakai biaya. Kalau nanti memang, kita betul sekali. kita pendaftarannya gratis di situ. Ya saya sih sudah membuktikan, saya hanya coba belajar nulis gitu Pak. Iya. Biar ya ini pengalaman luar biasa, bagus. Artinya dikembangkan lagi tuh, karena itu sudah artinya nih ini sudah membuat sebuah rekam jejak begitu. Artinya kita jangan melihat wah ini tulisan saya masih receh Pak, masih ada kalimat yang curhat-curhatan, nggak jadi masalah begitu ya. Sehingga apapun yang kita miliki atau ungkapkan, luapkan saja begitu ya, luapkan saja yang ada di sana. Karena mungkin saat ini kalimat kita atau ungkapan yang ada di benak pikiran kita, ketika hari ini kita upload, minggu depan kita baca kembali, rasanya waduh receh sekali atau biasa sekali. Mungkin akan seperti itu gitu kan. Nah, begitupun akan sama halnya ketika kita menulis yang berat atau yang luar biasa. Saat ini kita upload, mungkin ketika kita lulus akan menilai itu sangat receh sekali, padahal ketika membuatnya sangat berat banget kan gitu. Jadi nggak jadi masalah gitu ya, karena segala sesuatunya akan dinilai sedikit demi sedikit begitu ya. Pak, intinya adalah kembali rekam jejak yang akan menjadi value yang sangat mahal dan tinggi. Ya Pak Muhyiddin, apa yang ingin sampaikan? Ini pengalaman dari Budi luar biasa ya. Lanjutkan nanya, Pak. dan tetap terus semangat, konsisten. Nanya apa? Ini kita kan kalau bikin sebuah apakah harus mengikuti EYD gitu Pak yang di. Oke. Ya kalau mau secara formal ya tulisan formal ya lakukan EYD-nya. Tapi kalau kalau EYD itu kan tanda kutip ya, rasanya tidak akan membuat sesuatu judul yang menarik begitu. Karena hanya sangat formal sekali. Yang membuat orang tertarik untuk membaca karena judul yang ya mungkin ada kalimat gaulnya begitu ya, atau mungkin ada kalimat daerahnya sehingga orang ingin tahu apa ini maksudnya gitu. Ya, artinya sebetulnya nggak harus EYD gitu ya. Yang penting intinya bagaimana kita menciptakan sesuatu sehingga orang bisa menarik dan mengambil daya tarik begitu. Ya mungkin isinya di dalamnya mah biasa-biasa, akhirnya terbaca lah, terlihat lah, dan dikunjungi lah tempat kita seperti itu. Ya, tidak harus EYD ya, tidak harus. Oke, yang lain barangkali ingin mencurahkan pengalamannya atau barangkali yang saat ini sedang punya usaha bisnis baik yang besar ataupun yang kecil bisa diluapkan. Ya contoh nih, contoh barangkali. Pak, saya punya usaha kecil-kecilan. Nah, saya juga terdaftar menjadi resellernya di Shopee. Mohon maaf ya, bukan endorse ya, Bapak sebutkan saja ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya terdaftar di Shopee, di Lazada, di Bukalapak begitu ya, atau di Akulaku begitu ya, menjadi seorang reseller atau punya software juga di sana. Nah, itu juga silakan di-sharekan di sini nggak apa-apa. Sehingga pengalaman yang kita sampaikan akan mengambil daya tarik teman-teman yang belum pernah dan bahkan ingin tahu, sehingga ingin belajar dan ingin tahu cara bagaimana untuk menjadi bagian daripada apa yang kita lakukan. Seperti itu. Ya silakan. Ada enggak kira-kira yang ingin? Oke, siapa ini? Siapa? Ini suara dari Lia. Lia atau Mary ini? Lia, baik, Lia. Pak, saya kan bisnis di itu ya Pak. Mana? Di Dalam Faisal. Di mana? Pak. Enggak kedengeran. Jelas. Putus suaranya.
Ya, aduh, Allahu Akbar. Mati. Duduk. Iya, tapi nggak boleh gini. Iya. Itu kan ayah. Is, ngopi dulu, Is. Ngopi. Iya. Ayo ngopi nih, ada kopi apa maunya Pak? Ada kopi hitam, luwak white coffee, ada kopi susu, ada kopi ABC, wah lengkap. Mantap. ABC. Sekalian Dikenali oleh masyarakat luas, gitu. Dikenali oleh masyarakat luas. Gimana caranya? Nah, caranya kan sebetulnya banyak sekali kan. Apakah kita membuat spesifikasi yang sangat komplit, detail, gitu ya? Begitupun dengan istilah bukti-bukti nyata, gitu. Terhadap kalau masalah harga mah bisa lah itu di bahasanya customer itu akan jauh lebih mengerti dan paham. Bahasa gampangnya adalah kualitas harga tidak akan membohongi kualitas, kan begitu. Kalau kita bicara harga ya, gitu. Kayak begitu aja. Ya, itu aja Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, yang lain nih karena waktunya karena udah habis ya. Waktu udah habis dan terima kasih atas waktu yang luar biasa yang artinya inilah yang Bapak harapkan gitu ya. Ini yang Bapak harapkan ada interaksi dan ada komunikasi ya antar kita sehingga kita salah satu di antara kita walaupun kita hanya menjadi seorang pendengar namun kita mendengar dari apa yang disampaikan dari teman-teman, dari situlah kita akan memiliki sebuah ide, sebuah gambaran, rancangan. Nah itu mudah-mudahan seperti itu walaupun saat ini kita menjadi pendengar saja. Nah makanya yang Bapak harapkan next ke depannya akan jauh lebih interaktif lagi ya, lebih komunikatif lagi ya, baik itu bertanya, baik itu menyampaikan, baik itu ingin istilah sharing gitu ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak. Kalau sananya dengan teman-teman yang ada di BKPI ini semangat nih, karena semuanya semangat. Kalau mahasiswa semangat, Bapak juga jadi ikut-ikutan semangat gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Untuk materi ini insya Allah akan Bapak upload dan berikan slide-nya karena memang pada dasarnya semua slide sudah disiapkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak pamit, Bapak minta hostnya untuk di siap dulu ya yang lainnya. Muhyiddin, Azmi belum on cam. Udah belum ya Ketua? Mas Agus, ada Mas Agus. Udah kan? Oh. Ya, gimana? Oh, udah boleh keluar ya. Udah.
Saya yang foto, saya yang screenshot atau gimana? Iya Mas, di saya masih ada yang putus-putus jaringannya. Oh gitu, baik. Saya hitung sampai 3 ya. Semuanya senyum. 1, 2, Nyengir. bentar. Udah Mas Agus. Satu lagi. 1, 2. On kamera ya. 1, Oke, siap. 2, 3. Ya, sudah. Silakan mandi. Syukur Mas Agus. Terima kasih. Syukur Mas Agus. Syukuron.